Oke, shalom semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Selamat datang untuk narasumber, ada narasumber Adik Gabriel dan ada narasumber Adik Werni malam hari ini. Selamat datang di iPhone. iPhone adalah kependekan dari Irwan Podcast Online. Di sini kita akan berbincang santai dan hari ini saya pilih temanya tentang skripsi. Tapi sebelum kita berbicara tentang skripsi kalian, saya minta Adik Gabriel untuk membawa kita dalam doa. Oke, mari kalau gitu sebelum kita memulai, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan dan kasih setiamu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk berdiskusi bersama, men-sharingkan tentang skripsi. Kiranya Engkau Allah yang menyertai dan melindungi kami, dan mengajarkan kami, sehingga setiap bahan yang kami sharingkan boleh saling menguatkan, dan kedepannya nanti boleh menjadi pembelajaran dan motivasi bagi setiap orang yang mendengarnya, Bapak. Bapak yang baik, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Adik Gabriel. Ya, shalom. Selamat datang untuk Pak Waru, Pak Has. Selamat malam, Bang. Malam hari ini kita akan rileks saja ya, bicara-bicara santai. Jadi nggak ada yang terlalu tegang, apalagi tidak bisa menjawab. Tidak ada pertanyaan yang menjebak malam hari ini. Hanya berbagi saja. Selamat datang narasumber kita, ada Werni tadi, ada Gabriel. Sebelum kita berbincang santai tentang skripsi kalian, bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin dari Gabriel dulu. Singkat saja. Oke, kenalkan nama aku Anatalia Gabriel Aguininda Kutin. Tapi biasa dipanggil ya, panjang juga, tapi biasa dipanggil Gabriel. Aku asalnya dari Jakarta dan saat ini aku merupakan mahasiswa tingkat akhir yang menempuh pendidikan teologi. Itu saja. Oke, thank you. Silakan Werni memperkenalkan diri secara singkat. Gak usah terlalu tegang, Werni, santai saja. Tidak tegang. Oke, perkenalkan nama saya sebenarnya sudah terkenal juga sih. Nama saya Werni Rahmawati Lawele. Saya biasa dipanggil Werni. Saya berasal dari Nias. Oh, dan dari Yahoo. Yahoo. Tapi kalian ini kan udah sampai ke tingkat skripsi lah ya. Kalau nggak salah dulu saya sempat jadi panitia juga untuk POM kalian ya. Saya seksi acara kalau nggak salah waktu itu. Iya kan? Kalian di POM itu di zamannya Kak Marinus kalau nggak salah. Iya. Iya, aku kan juga sempat dikerjai juga sedikit oleh Kak Irwan. Saya juga sempat sama Kak Irwan. Tapi biasanya saya bukan orang yang suka ngerjain, iseng aja. Iya, mengerjai tapi dengan motivasi membangun sih, itu Asik. dia. Tapi nggak terasa ya kalian sampai di titik di mana kalian harus menyusun skripsi. Kalau boleh tahu ini secara singkat aja nih, motivasi kalian jadi mahasiswa teologi itu sebenarnya apa? Mulai dari Werni mungkin ini, motivasinya. Kenapa sih memilih untuk teologi? Emang tidak ada jurusan lain? Sebenarnya sih dari dulunya itu nggak ada niat sama sekali untuk masuk teologi ya. Tidak ada niat. Tapi hanya sekedar supaya bisa keluar dari Pulau Nias begitu alasannya. Jadi supaya bisa ya setidaknya bisa jalan ke luar daerah begitu. Jadi salah satunya itu mendaftar begitu menjadi mahasiswa sekolah teologi. Tapi sekarang udah yakin dengan panggilannya ya? Yakin dengan panggilan. Thank you. Selamat datang. Mungkin itu hanya sebagai sarana saja. Pak Sandi, selamat datang Pak Sandi. Oke, kalau Gabriel sendiri apa motivasinya? Kalau dilihat Gabriel ini sebenarnya secara fisik ya cantik, cocoknya jadi model. Tapi kok pada akhirnya pilih teologi gitu loh? Ada apa? Nah, ya itu dia. Karena disuruh papa lagi. Oh enggak. Sebenarnya awalnya juga nggak pernah ada niatan gitu untuk masuk sekolah teologi. Karena pada awalnya aku pengen sekali jadi seorang arsitektur awalnya. Cuman ternyata dalam beberapa proses kehidupan aku
ada satu janji yang ternyata pernah aku ucapkan waktu aku SMP, yaitu aku pengen melayani Tuhan. Dan entah bagaimana prosesnya Tuhan, akhirnya sampai tiba-tiba waktu lulus SMA, itu aku kerja 1 tahun, tapi setelah kerja 1 tahun, begitu mau ambil kuliah, kepikiran akhirnya untuk jadi hamba Tuhan gitu kan, untuk masuk sekolah teologi. Dan disitulah akhirnya aku memutuskan, oke, ternyata ini saatnya buat aku untuk istilahnya menepati janjiku waktu SMP itu, yaitu aku ingin melayani Tuhan. Jadi di situ. Oh, jadi motivasi awalnya itu memang sudah ada motivasi mau melayani Tuhan begitu ya. Tapi kalau misalnya nih lulus dari sekolah Anda teologi sekarang ini, Anda ini lebih kemana? Penginjilan kah, penggembalaan kah, atau mengajar gitu atau gimana? Atau belum kepikiran sampai ke sana? Mungkin mau Werni dulu apa? Boleh, kamu dulu. Oke, aku dulu ya. Kalau lulus sih, lulus dari sini, aku udah kepikiran untuk meneruskan pelayanan, terutama dalam pelayanan anak, karena ternyata setelah aku mengalami praktek 1 tahun, mengikuti praktek 1 tahun, di situ baru aku dapat benar-benar istilahnya passion aku di mana, dan ternyata passion aku tuh di anak-anak. Karena yang pertama aku cerewet orangnya dan pembawaannya ya seperti ini gitu kan. Jadi ya menurut aku ternyata aku lebih cocok ke anak-anak, dan ya akhirnya aku memutuskan untuk setelah lulus. Tapi nggak langsung nikah sama si doi kan? Oh, belum dulu, itu belum. Masih beberapa tahun lagi. Kalau nikah jangan lupa undang Pak Sandi ya untuk memberkati nanti. Wah, tenang saja itu. Kalau Werni sendiri gimana, Werni? Mana? Saya sih hampir sama ya dengan saudari Iel. Lebih ke anak-anak, karena sepanjang saya pelayanan dari semester 2 itu selalu di dunia anak begitu. Ya, dunia anak. Dan setelah praktek 1 tahun itu dunia anak, kemudian pulang ke Pulau Nias, itu serasa kalau tinggal di rumah kayak orang stres begitu. Kayaknya kalau tidak ada anak-anak itu nggak terhibur, atau kayak hidup ini kayak nggak ada ininya, kayak hampa begitu. Jadi harus berhubungan dengan anak-anak, harus berhadapan dengan anak-anak seperti itu. Jadi nanti ke depannya itu lebih ke dunia anak seperti itu. Oke. Jadi ini kedua-duanya mau ke dunia anak ya. Sekarang di kosmu ada anak-anak nggak? Kalau nggak ada anak-anak. Ada ya. Takutnya kamu stres di sana. Ada anak-anak yang bisa diajak ngobrol. Nanti diskusinya nggak selesai, yang ada kamu stres di sana. Oke, aku mau masuk ke tema kita hari ini tentang skripsi. Kalau boleh tahu judulnya Werni apa sih? Judul saya ini sebenarnya masih belum jelas juga, karena tadi barusan bimbingan lagi dan ada perubahan lagi. Dan maksudnya arahnya kemana gitu? Arahnya kemana ya? Saya sebutkan saja, ini judulnya Kajian Teologis Diverifikasi Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru oleh Marcion dan relevansinya bagi umat Kristen masa kini. Wah, judulnya aja udah 1 lembar ya. Judulnya aja sudah 1 lembar. Itu membantu untuk memperbanyak lembaran kayaknya. Sengaja. Iya, Tapi memakai metode apa untuk penelitiannya? Metode kualitatif. Kualitatif ya. Kalau Gabriel sendiri gimana? Judulnya gimana? Kalau aku sendiri untuk skripsi, aku ngambil judul itu melayani anak dengan metode MEBIC. Metode MEBIC itu merupakan salah satu metode yang dibawa dari Jepang. Nah, itu kenapa? Metodenya gimana sih? Coba secara singkat aja. Ya. MEBIC itu kan kependekan dari Memory, Bible, and Game. Jadi melalui permainan kita bisa meningkatkan memori anak dan juga meningkatkan kreativitas anak dalam menerapkan firman Tuhan yang kita sampaikan. Itu bawa dari Jepang. Nah, salah satu metodenya yang sudah pernah aku jalani itu waktu pelayanan aku khususnya di Sumba, aku sudah menjalani dengan metode hati manusia. Oke. Tapi ada orang yang pernah menulis tentang buku tentang itu, GoMeBIC tadi. Ada, itu langsung pendirinya. Maksudnya orang Indonesia ada nggak yang pernah bahas itu? Nulis buku tuh?
Kalau untuk buku bahasa Indonesianya belum ada, dia masih dalam Jepang, dalam bahasa Jepang. Tapi aku sudah dibantu dari Mebik yang ada di Indonesia saat ini. Mebik Indonesia sudah membantu aku untuk menerjemahkannya dan menjelaskan beberapa sejarahnya lebih dalam lagi tentang Mebik itu sendiri. Oke. Nah, kalian ini kan lagi skripsi mungkin hampir sama sih dengan kami kemarin itu. Kalian ini skripsi di tengah pandemi. Makanya kemarin itu di patung wisuda kami ada pemimpin di tengah pandemi namanya. Jadi mungkin kalian nanti entah apa lagi di tengah pandemi gitu. Kami udah pemimpin di tengah pandemi, nanti kami tidak tahu kalian disebutkan apa di tengah pandemi. Oke lah, kita tinggalkan itu tentang patung. Nah, yang menjadi pertanyaan tentang skripsi di tengah pandemi ini, apa menurut Gabriel tantangan terbesar yang dihadapi gitu? Mungkin tidak dihadapi di masa-masa sebelum pandemi gitu, yang kalian hadapi saat ini. Ya, kalau menurut aku sendiri di masa pandemi ini tantangan yang paling besar itu adalah diri kita sendiri sih sebenarnya. Karena dengan adanya pandemi ini kita kan tidak di asrama lagi gitu kan, dan juga artinya tidak ada dorongan kita untuk kalau misalnya di asrama kita bisa sama-sama mengerjakan gitu. Tapi ini kita di rumah masing-masing yang otomatis seringkali justru kita lebih banyak waktu untuk kita sendiri, me time gitu kan. Nah, itu yang terkadang menjadi tantangan yang sangat besar karena terutama kalau misalnya kita punya banyak kegiatan juga di rumah, secara khususnya kan aku juga ada menjaga keponakan yang masih 9 bulan umurnya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan karena aku harus merawat dia, menjaga dia, tapi juga di satu sisi aku harus membagi diriku untuk fokus juga ke skripsiku. Jadi tantangannya di diri kita sendiri, capek atau tidaknya dari diri kita sendiri. Berarti tergantung gimana ngatur diri sendiri lah ya, balik ke situ ya. Kalau Werni, tantangan terbesarnya apa ini? Kayaknya senyum Werni ini. Ya, seperti apa yang juga disampaikan oleh saudari Iel, saya juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar itu adalah diri sendiri sebenarnya. Ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, itu tantangan terbesarnya adalah diri kita mau mengerjakan ataukah tidak, seperti itu. Dan kesulitan-kesulitan lain seperti kesulitan buku, kita kan sulit buku karena perpustakaan kurang terbuka untuk umum, dan itu mengharuskan kita untuk mencari buku melalui online dan sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya terbesar itu adalah diri sendiri di zaman pandemi ini, dan buku juga ya ada pengaruhnya juga karena memang banyak perpustakaan yang sudah pada tutup atau ada pun yang mengizinkan tapi terbatas. Kita pun mencari di internet kadang-kadang nggak ketemu halamannya, nanti dari ke halaman 100 tiba-tiba udah halaman 250. Jadi ya betul, itu tantangan memang yang harus dihadapi. Nah, ini kalian sampai di titik tema kita hari ini. Skripsi asik atau bikin pusing? Apa alasannya kalau asik? Apa alasannya kalau bikin pusing? Kalau bikin pusing, apa alasannya? Kalau asik, apa alasannya? Oke, mulai dari Werni mungkin ini, karena Werni yang agak kelihatan ceria gitu ya. Berarti asik gini. Bagaimana? Ya, kalau asik atau kalau bagi saya itu saya bisa menyimpulkannya itu 50-50 lah ya. Atau harus pilih salah satu, bagaimana? Kalau diharuskan pilih salah satu, menurut kamu? Asik lah ya. Kalau menurut saya menyusun skripsi itu asik, ya. Itu asik karena kenapa? Alasannya sesuatu hal yang kita tulis itu mengasihkan karena ini adalah hasil dari diri kita sendiri, tulisan kita sendiri, dan ini hal yang perlu dibuat asik seperti itu untuk dikerjakan. Ya, kalau ini sesuatu hal yang asik, maka mengerjakannya pun akan lebih asik begitu. Dan ya baik. Oke. Kalau Gabriel sendiri asik atau bikin pusing ini? Kayaknya Gabriel makin ceria di masa-masa skripsi kayaknya. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya mau disuruh pilih, susah ya, sama seperti tadi yang Werni katakan, susah gitu antara asik dan pusing. Karena keduanya kita dapetin waktu kita menulis skripsi ini gitu. Tapi kalau misalnya tadi asiknya atau pusingnya? Werni bilang asik,
Kalau menurut aku sih dari sisi akunya lebih banyak pusingnya ya. Walaupun kelihatannya banyak ketawa, tapi sebenarnya pusing sih sebenarnya kalau menurut aku. Iya, pusing juga, apalagi yaitu yang tadi aku bilang, bahan-bahan yang aku punya rata-rata itu masih dalam bahasa lain gitu, yang bukan bahasa Indonesia. Tapi ada yang bahasa roh kan? Karena kita yang untungnya nggak ada sih. Kalau ada bahasa roh kayaknya nanti minta tolong Kak Irwan yang ngejelaskan. Nah, makanya itu salah satu kesulitan. Jadi sebenarnya yang bikin pusing yaitu aku harus menerjemahkan dari bahasa Jepang dulu ke bahasa Indonesia, baru aku teliti lagi gitu kan. Ini maksudnya apa dan aku pahami lagi. Itu makanya kenapa penulisan skripsi ini aku bilang sedikit memusingkan sebenarnya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mungkin ada senior kita ini di tengah-tengah kita, ada Pak Gule. Kalau dengar cerita dari adik-adik kita malam hari ini, ada saran nggak Pak? Atau tips-tips yang bisa Bapak bagikan untuk kita, untuk adik-adik kita yang berdua, ataupun ada Kak Erin di sini bertiga, mereka yang skripsi. Ada tips nggak yang dibagikan? Karena Pak Gule ini merupakan lulusan terbaik ya di kampus sebelumnya. Jadi pasti dia punya tips terkeren lah. Iya. Suaranya nggak kedengaran Pak Gule. Kedengaran suaranya. Ya, enggak kedengaran. Tadi kedengaran. Oke. Tiba-tiba hilang. Saya mau Tidak kedengaran. Bagaimana? Enggak kedengaran juga Pak Gule, enggak kedengaran juga. Mungkin harus dilepas kali headsetnya baru. Ya, tidak kedengaran juga, sayang sekali. Belum kedengaran Pak Gule. Belum kedengaran. Oke. Oke, kedengaran ya? Oke, kedengaran. Nah, jadi hilang lagi. Masalahnya ada di mana ya? Kayaknya masalahnya di headsetnya deh. Ini juga bagian-bagian yang bikin pusing, Kak. Iya, betul sekali. Oke, mungkin nanti Pak Gule bisa sampaikan di room chat, nanti saya bacakan di sini mungkin karena nggak kedengaran suaranya. Kalau dari Pak Has mungkin ada saran gitu, ada tips-tips yang dibagikan untuk menuliskan skripsi di tengah pandemi. Pak Has, silakan Pak Has. Ya, terima kasih Pak Irwan. Kalau dari saya, senior loh yang bicara. Untuk menulis skripsi, apa namanya ya, ada niat untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus jangan kita tunda-tunda waktu lah. Kalau kita nunda-nunda waktu nanti kelamaan dan bisa-bisa kita malas untuk mengerjakan tugas kita tersebut. Saya juga pengalaman dulu itu waktu saya menulis skripsi, saya tunda-tunda waktu itu 1 bulan lebih ya, sampai malas mengerjakan, nonton terus, main Mobile Legends, sehingga pada saat itu ada rasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, maka kita harus memaksa diri kita untuk bekerja, untuk menulis atau mengerjakan skripsi kita sehingga pada akhirnya nanti bisa selesai. Oke, intinya sebenarnya yang mau disampaikan Kak Has adalah jangan menunda-nunda waktu. Karena memang tantangan terbesar tadi itu seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini, bahwa tantangan terbesar dalam menyusun skripsi adalah diri sendiri memang. Kalau diri sendiri udah jenuh, diri sendiri udah nggak mau kerja apa-apa, ya sudah, itu tantangannya. Mau dosennya pun begitu semangat, ataupun buku tidur di samping kita berapa lama, kalau kita sudah jenuh ya sudah tidak ada lagi semangatnya.
Nah ini pasti kalian pernah ketemu yang namanya titik jenuh. Pernah lah ya. Nah, Pernah. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana strategi kalian kalau sudah di titik jenuh? Bagaimana Pak Gule, sudah bisa atau gimana? Coba. Yang akun barunya. Dengar kah? Dengar. Oke. Kedengaran. Dengaran nggak? Oke. Ya, seru ya pembahasan tadi ya. Cukup seru ya. Ya, ini menyampaikan apa nih, Bro Irwan? Tips ini yang perdana aku di iPhone nih. iPhone berapa kita nih? iPhone 12, 13? Ini no limit. Oh, no limit ya. Oke, siap. Mantap. Ini maksudnya tips yang bisa digunakan untuk menyusun skripsi di tengah pandemi, karena memang Pak Gule dulu kan menyusun skripsi juga di tengah pandemi. Apa yang bisa dibagikan untuk narasumber kita yang memang juga adalah di tingkat kita? Iya, kalau bicara menyusun skripsi di tengah pandemi ini, kalau kan di judulnya saya lihat pusing atau asik gitu ya. Jadi menurut saya gini, tergantung di mana kalian berdiri, memposisikan dirinya. Gitu. Kalau kalian memposisikan diri kalian di asiknya, maka rasa pusing tadi justru sebuah keasikan gitu. Contoh, nggak dapat buku kan pusing, tapi asik gitu. Jadi bisa jalan-jalan kemana, ke perpustakaan mana, bisa jalan ke sini. Terus kalau nyari di internet, bisa berselancar ke website mana gitu. Nah, pusing. Termasuk saya juga dulu banyak buku-buku yang bahasa Inggris. Jadi saya harus menerjemahkan ulang, cari konteksnya, paksakan ini gabung kemana. Jadi, makanya saya bilang tadi, jawabannya apa? Jawabannya kembali ke kita sebenarnya. Makanya Bro Irwan sebenarnya memberikan judul itu bukan tanpa alasan. Karena memang pada saat menyusun itu kita akan merasa asik atau pusing. Nah, penentuan asik atau pusingnya sebagai, maaf, saya lagi ada di tengah-tengah kota, jadi banyak wang-wang. Nah, jadi sebagai orang-orang yang menyusun skripsi di tengah pandemi, tergantung pada kita memposisikan diri kita di pusingnya atau asiknya. Karena gini, kalau kita memposisikan di pusingnya, maka yang sebenarnya hal-hal asik dalam diri kita itu akan jadi pusing. Gitu. Jadi kayak kita kan ngumpul sama teman, kan asik sebenarnya. Cuman waktu kita ngumpul nggak ada ide apa-apa, jadi kita pusing. Ya udah sampai malam kita akan mikir pusingnya terus. Karena pernah satu kali aku tempat IEL ya, kami tempat IEL rame-rame gitu. Kita ngerjain, dan IEL tuh bingung, masih baca buku, masih pusing. Ya pusing, karena kita berdirinya di pusingnya gitu loh. Tapi kalau kita berdiri di asiknya, bahkan kepusingan itu pun bisa menjadi hal yang asik untuk kita jalani. Karena gini, menyelesaikan skripsi pada masa sebelum pandemi itu hal yang biasa gitu. Tapi menyelesaikan masa pandemi seperti ini itu satu hal yang luar biasa. Karena kita melewati tingkat 20 kali lipat akses perpustakaan tertutup, kita hanya bisa mengambil dari Google Book dan segala macam. Jadi kenikmatan kita pun ketika kita menyelesaikannya juga lebih 20 kali lipat lebih senang, lebih nikmat rasanya. Satu lagi yang tadi dibilangkan Pak Has ya, bintang tamu yang lama keren. Jadi jangan menunda-nunda waktu sebenarnya. Tantangan terbesarnya sih itu. Terus yang tadi udah dijelasin juga dua narasumber ya. Kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Terkadang me time-nya kita itu menjadi gangguan terbesar ketika kita menyelesaikan me time-nya kita. Kalau nyaman, zona nyaman. Yuklah keluar dari zona nyaman. Kalau saya bicara teorinya banyak lah. Oh, buka ini di internet, cari ke sini, itu udah hal lumrah biasa. Cuman saya di sini kalau ditanya kiatnya adalah motivasi diri. Karena tanpa kalian memotivasi diri kalian sendiri, siapa lagi yang memotivasi gitu. Karena kita sendiri yang tadi poin yang kuat tadi di dua narasumber awal adalah mengalahkan diri sendiri. Itu paling benar udah. Kalian dua top lah. Kalau kalian ego kalian sendiri dalam menyusun skripsi, kalian top. Kalian juga akan dapat hasil yang memuaskan. Saya sama Bro Irwan ini ya, kita udah lewati lah. Ini ngasih tahu kalian, ya kan kakak udah lewat, kakak ngerasain kamu gini dulu kan begini. Nanti akan ada perbandingan kan. Karena setiap zaman juga agak ada perbedaannya. Walaupun kita sama di zaman pandemi, tapi kesulitan kita mungkin ada perbedaan juga di dalam.
Yang saya mau bilang, jangan jadikan pengalaman kami menjadi pengalaman kalian, enggak. Akan ada perbedaan nantinya. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan perbedaan, kesulitan-kesulitan saat kita menyusun itu, kita bisa kalahkan, itu adalah satu kesamaan bagi angkatan kita gitu. Bahwa kita sama-sama bisa mengalahkan satu pandemi yang mengganggu kita menyusun karya skripsi ini. Jadi itu sih untuk KDRI Wati Lumbu juga ya. Tetap semangat kalian bertiga. Kalian top. Oke, thank you Bro Gule sudah memberikan tips-tips kepada adik-adik tingkat. Dan memang benar ya, apalagi saya, Bro Gule atau Bro Has sudah melewati. Dan memang tantangan terbesar ya diri kita sendiri. Sama seperti tadi yang dibilang Bro Has, kalau kita asik dengan diri sendiri udah rasa jenuh ya, sudah lewat begitu saja. Oke, tadi pertanyaan saya itu kalau kalian mengalami titik jenuh dari narasumber kedua, apa yang kalian lakukan? Misalnya ngopi atau berdansa di kamar atau dance gitu atau gimana? Atau main TikTok mungkin? Oke, silakan dari narasumber dua. Kalau dari saya ya, karena ini baru tahap awal dan saya itu masih di bab 1 juga. Sebenarnya sudah mulai menulis bab 2, tetapi tadi sudah direvisi ulang dan saya harus mengubah lagi bab 1 saya begitu. Dan ini ya dari asik bikin, ya dari yang tadinya saya bikin asik, ya akhirnya jadi pusing begitu kan. Jadi harus dirombak ulang dan itu saya strateginya, hal-hal yang bisa saya lakukan menghibur diri itu seperti ya makan begitu, cari snack di luar, dan biasa juga bikin asik diri sendiri dengan TikTokan atau bagaimana seperti itu. Oke, kalau dari Gabriel, soalnya waktu kita juga tinggal 9 menit lagi karena memang saya berikan 30 menit untuk podcast ini. Kalau dari Gabriel, cara menghilangkan jenuh. Kalau dari ya, kalau dari aku sendiri sih cara menghilangkan jenuh sebenarnya berbagai macam ya. Jadi biasanya ya tergantung sih, kayak misalnya kalau aku lagi pusing, aku bisa main TikTok atau ngopi. Atau misalnya aku sekarang kan lagi suka dengan salah satu boyband asal Korea itu BTS. Nah, biasanya kalau aku pusing ya aku nontonin aja itu. Aku nontonin video-video BTS, nontonin semuanya gitu kan sampai ngerasa udah ada ide lagi atau gimana. Nah, yang terakhir juga karena seperti yang tadi di awal aku bilang, aku juga menjaga salah satu keponakanku. Nah, sebenarnya adanya keponakanku ini salah satu cara juga sih untuk menghilangkan stres. Karena yang namanya anak bayi kan juga lucu gitu kan. Jadi kayak nggak ada rasa capek juga gitu untuk jagain dia gitu. Oke, ini terakhir ini. Pesan untuk adik tingkat yang akan menghadapi skripsi. Mungkin ini harus bertiga ini. Saya berikan waktu 1 menit ya. Dari Kak Erni, karena Kak Erni yang belum ngomong di sini, pesan untuk adik tingkat yang akan menghadapi skripsi. Pesan untuk adik tingkat ya, kayak nggak layak gitu ya berikan pesannya. Tapi udahlah ya, berikan aja. Kalau untuk saya sih, berapa bulan yang lalu Roida pernah chat saya kan. Dia bilang, Kak, skripsi itu asik atau bagaimana sih? Saya bilang, itu sebenarnya kalau kita ngerti ya asik, kalau nggak ngerti ya nggak asik begitu kan. Jadi saya pesankan untuk adik tingkat sih lebih ke apa ya, persiapkan aja dulu judul yang mungkin ada kayak sempat kepikir atau tanya-tanya kakak tingkat atau siapa gitu kan. Jadi jangan sampai seperti kami ya, seperti saya pribadi udah pulang praktek 1 tahun belum dapat judul begitu kan. Jadi pusing sendiri. Jadi sama seperti yang Pak Kas bilang tadi, gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, seperti yang Kak Sandi bilang, ya apa? Gimana ya? Karena ya namanya skripsi itu susah sekali, sama seperti yang Kak Sandi bilang tadi, itu pasti susah. Jadi sebenarnya susah atau gampangnya itu dari diri kita sendiri sih, lebih ke diri kita. Jadi intinya itu kita mau apa tidak. Begitu saja. Jadi kalau dari narasumber 2 dari Werni, kalau dari saya sih pesan saya untuk adik-adik tingkat, kualitas diri kita itu tidak hanya dilihat oleh orang lain, tetapi kita mampu menilai diri kita sendiri, kualitas diri kita sendiri
terhadap apa yang kita kerjakan dan apa yang hendak kita kerjakan, apakah kita bisa mampu melewatinya, atau kita mudah menyerah, atau kita menjadi manusia pecundang ketika kita tidak mau melakukannya, tidak mau menyusun skripsi atau tidak mau mengerjakannya. Nah, di situ kita bisa melihat dan menilai diri kita sendiri berkualitas atau tidaknya. Selama perjuangan sepanjang bertahun-tahun duduk di bangku kuliah, kualitas diri kita dilihat dari kita nilai dari apa yang kita kerjakan. Begitu. Oke, thank you. Kalau dari Gabriel sendiri, pesan untuk adik tingkat. Ya, pesan aku untuk adik tingkat semua, kalau dalam penyusunan skripsi sebenarnya hampir sama dengan motivasi dan dengan moto hidupku ya. Artinya be respect aja. Jadi kalau misalnya kita sudah respect duluan dengan skripsi, atau kita udah mempersiapkan semuanya, mulai dari judulnya ataupun juga kesiapan hati kita untuk menghadapi skripsi, pasti dan percayalah itu semua akan berjalan dengan lancar, dan juga tetap jaga ketekunan dan terutama jaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita longgar juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pasti akan banyak kemalasan ataupun akan banyak waktu-waktu luang yang akhirnya membuat kita bosan dalam penyusunan skripsi ini. Jadi motivasinya cuma itu, respect aja. Itu. Oke, thank you untuk adik-adik yang sudah berbagi pengalaman penyusunan skripsi di tengah pandemi. Mungkin baru 2 angkatan ya di kita ya. Mulai dari angkatan kami dan angkatan kalian juga. Pasti kita punya pengalaman tersendiri, dan saya harap kalian bisa menyusun skripsi dengan baik. Selesai tepat waktu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Dan kalau ada kesulitan-kesulitan, ada Bro Sandi di sini, ada saya, ada Bro Has yang bisa kalian tanyakan yang sudah melalui masa-masa itu. Kami siap untuk membantu selagi kami bisa dan selagi jaringan kami bagus dan selagi kami sehat juga. Oke, kita akan mengakhiri podcast kita malam hari ini. Saya undang kita berdoa ya untuk menutupnya. Saya akan memimpin kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Engkau berikan kami kesempatan waktu untuk dapat berbagi dengan adik-adik kami. Ada Gabriel, ada Werni, bahkan ada Kak Erni malam hari ini, mahasiswa-mahasiswa skripsi. Biarlah Engkau menolong mereka dalam masa-masa penyusunan skripsi, dan biarlah skripsi yang akan mereka kerjakan selesai tepat pada waktunya, dan mereka mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Ada 4 menit lagi kalau mau sapa-sapa boleh nih. Tuhan memberkati. Kita ada 4 menit lagi waktu, kalau mau sapa-sapa silakan. Irwan. Eka Sandi. Tapi ini masih di record. Ini masih di record ya. Saya stop dulu.